Saudara, pada kesempatan yang indah ini, saya mau share satu topik yang saya beri tema, hamba yang tahu diri. Apa itu hamba, saudara? Hamba yaitu orang yang menjadi budak. Tapi di sini yang mau saya maksud adalah hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan itu? Hamba Tuhan secara spesifik yaitu pendeta. Tapi hamba Tuhan secara umum yaitu setiap anak-anak atau orang-orang yang mengaku sebagai anak Tuhan. Maka dia adalah hamba Tuhan. Jadi kita semuanya adalah hamba Tuhan. Nah, hari ini saya mau share tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Petrus. Ada banyak hal yang dibicarakan dalam diri Petrus, tetapi saya mau coba memfokus kepada apa yang dia lakukan ketika Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka lagi secara fisik. Saya beri judul, hamba Tuhan yang tahu diri. Nah, bicara dengan tahu diri, maka lawan katanya adalah tidak tahu diri. Tahu diri dan tidak tahu diri sangat erat hubungannya dengan kepribadian seseorang. Orang yang tahu diri itu seperti padi yang berisi, semakin tinggi, semakin menunduk dia. Dan sebaliknya, orang yang tidak tahu diri, ibarat tong kosong yang nyaring bujinya. Di situ ada kesombongan, ada merasa hebat, ada merasa lebih pintar, ada merasa lebih kaya, lebih cantik, lebih tampan, dan merasa lebih suci daripada yang lainnya. Inilah ciri-ciri khas daripada orang-orang yang tidak tahu diri. Dia merasa lebih baik daripada orang-orang yang lain. Nah, orang tersebut lupa bahwa dulunya dia juga adalah orang berdosa. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Sama dengan kita semuanya. Di atas langit masih ada langit. Sedangkan orang yang tahu diri beda lagi, saudara. Tindakannya selalu hati-hati. Ia selalu sadar posisi jabatannya. Ia tidak pernah bertindak sewenang-wenang, saudara. Ia tidak seperti seorang yang jabatannya gubernur, tapi berperasaan seperti presiden. Tidak. Dia tidak demikian. Sebaliknya, orang yang tahu diri mengerti kapan ia harus bertindak, kapan ia harus berbicara, kapan ia harus diam. Tindakannya selalu cukup bijak, adil, dan tidak pernah merugikan orang lain. Karena orang yang tahu diri, dia akan bertindak hati-hati. Dia sudah memikirkan dengan matang-matang, tidak mau merugikan orang lain. Saudara yang saya kasih Tuhan, orang yang tahu diri bisa menerima bila ia ditegur. Ia bisa berubah jika salah. Nah, renungan hari ini menyajikan kepada kita seorang tokoh Alkitab dalam Perjanjian Baru yang barangkali semua orang sudah kenal dia. Yang menurut saya sangat-sangat cocok untuk kita share dari segi tahu dirinya. Nah, saudara, ada 3 hal yang mau kita pelajari dari diri Petrus di dalam kegagalannya sebagai orang percaya. Di dalam kegagalannya sebagai pengikut Kristus. Ada 3 hal penting yang kita harus pelajari dari dirinya yang menjadikan kita bangkit kembali, optimis kembali, positif kembali. Yang pertama, Petrus itu sungguh-sungguh tahu diri. Karena ia menyadari siapa dirinya. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 21 ayat 3, firman Tuhan berbunyi demikian. Petrus berkata, "Aku mau pergi tangkap ikan." Petrus berkata, "Aku mau pergi menangkap ikan." Siapa itu Petrus, saudara? Petrus itu sebenarnya aslinya dari nama Simeon, yang dalam bahasa Yunani orang memanggilnya Simon, yang artinya pendengar, yang biasanya disebut juga Kefas. Ini lebih keren karena artinya batu karang atau Petra.
Maka nama ini yang kemudian yang diberikan oleh sang guru secara langsung kepada dia, yaitu Yesus, yang akhirnya dia disebut sebagai Petrus. Petrus lahir di kota Betsaida, sekampung halaman dengan Filipus. Nah, kota Betsaida adalah suatu kota di daerah pantai utara Tasik Galilea. Setelah menikah, ia sering tinggal di Kapernaum, tepatnya di rumah mertua. Kalau kita perhatikan Matius 8 ayat 14. Kapernaum. Petrus adalah seorang nelayan yang mewarisi keahlian daripada ayahnya, yaitu menangkap ikan. Nah, suatu hari ketika ia sedang menebar jala dari danau, tiba-tiba Yesus lewat memanggil mereka menjadi murid-muridnya. Dan itulah awal pertama Petrus menjadi murid Yesus. Nah, saudara, di dalam kehidupan pelayanan Petrus, selalu ia mengambil bagian bersama-sama dengan Yesus. Tidak jarang pula ia mendampingi Yesus kemanapun ia pergi. Termasuk ia pernah menarik tangan Yesus ketika Yesus mau masuk ke kota Yerusalem. Karena dianggap di kota itu berbahaya. Tapi Yesus marah kepada dia. Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dan ketika ia mendampingi Yesus berdoa di Taman Getsemani, ia juga melakukan hal yang gegabah, yaitu dia menghunus pedang kepada salah seorang prajurit yang bernama Malkus, dan telinganya terpotong putus karena orang itu mau menangkap Yesus. Tapi Yesus kembali menegur dia. Yesus katakan kepadanya, ayo sarungkan pedangmu, sebab orang yang bermain pedang, dia akan mati di ujung pedang. Nah, saudara, Petrus tercatat mengikut Yesus hanya sampai ketika dia berada di hadapan imam besar, karena setelah itu dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Singkat cerita, setelah Yesus disalibkan, dan ketika Yesus sudah bangkit dari kubur, murid-murid Yesus pun sebagian berpencar. Waktu itu Petrus menanggapi dengan respon yang cepat. Dia berkata, aku pergi menangkap ikan. Ini dalam Yohanes 21 ayat 3 tadi. Tetapi kata mereka kepadanya, kami juga mau ikut dengan engkau. Lalu berangkatlah mereka bersama-sama pergi menangkap ikan. Nah, saudara, mengapa Petrus mau kembali menangkap ikan? Petrus sadar bahwa ia tidak punya kelebihan apa-apa. Dia hanya manusia biasa. Waktu dia dipanggil, dia juga adalah seorang nelayan. Dia bukan ahli ini, ahli itu. Sekarang gurunya sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Maka dia mau kembali menangkap ikan. Saudara yang saya kasih Tuhan, Yesus tidak mau murid-muridnya kembali menangkap ikan. Dia mau supaya murid-muridnya ikut tetap kepada dia, walaupun dia sudah mati, tetap menjalankan tugasnya, tetap menjalankan perintahnya, saudara. Celakanya, saudara, waktu mereka pergi menangkap ikan, ahli mereka menangkap ikan, tapi tidak menemukan 1 ekor ikan pun. Terpaksa Yesus yang turun tangan mengajar mereka menangkap ikan, dan pada waktu itu mereka dapat ikan yang sangat banyak sekali. Saudara, hari ini ada banyak orang seperti Petrus. Kita melayani Tuhan, kadang kita muncul kekecewaan, kemarahan, putus asa, tidak maju-maju pelayanan kita. Kita berpikir, kenapa ini Tuhan? Kenapa? Apalagi dibandingkan dengan orang-orang yang sukses, dikatakan di dalam pelayanannya. Karena sukses itu di dunia dihitung dari angka-angka, uang, jumlah jemaat, jumlah orang yang dilayani, dan sebagainya. Apalagi Petrus pernah gagal, apalagi kita pernah gagal. Hampir putus asa, saudara. Ditambah lagi masa pandemik seperti sekarang ini. Kita mungkin stres, jemaat juga banyak yang menderita, mengalami kesulitan, mengalami permasalahan, kesulitan keuangan, kesulitan pekerjaan, sakit penyakit, bahkan ada yang meninggal dunia, saudara. Dan pada saat seperti itulah, kemungkinan kita mau katakan kepada Tuhan, oh Tuhan cukup, aku mau mundur.
Aku mau kembali menangkap ikan. Aku mau kembali kepada profesi yang lama. Kalau kita benar-benar sadar diri kita. Tetapi saudara, Tuhan tidak mau orang-orang yang dipanggilnya itu kembali. Dia mau tetap maju terus. Itu sebabnya ketika dia mengutus Yosua, dia berkata, jangan melihat ke kanan maupun ke kiri. Banyak godaan. Banyak godaan yang akan membuat engkau kabur pikirannya. Saudara yang saya kasih sama Tuhan, sungguh-sungguh orang yang menghargai dirinya itu adalah orang-orang yang benar-benar tahu siapa dirinya. Jangan macam-macam saudara dengan Tuhan. Karena Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang buat engkau kaget. Kalau hari ini kita merasa Tuhan sudah tinggalkan kita, mohon maaf pada Tuhan. Mohon ampun pada Tuhan. Kita harus tahu diri kita siapa. Hari ini kita diberikan kehidupan saja. Ini merupakan anugerah Tuhan. Sebab di luar sana banyak virus yang bertebaran. Tidak dapat membuat kita hidup, saudara. Bernapas pun susah. Banyak orang yang terbaring di rumah sakit. Oksigen mau dapatkan juga sulit. Obat-obatan pun sulit didapatkan. Hari ini kalau kita sehat, tahu dirilah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya dan sekeluarga datang ke Amerika, kita melayani di sebuah gereja, menjadi hamba Tuhan karena kita sudah dididik menjadi seorang hamba Tuhan dari Seminari Alkitab Asia Tenggara. Dari sini kita melayani di sebuah gereja, sampai satu masa, tahun ke-8, masuk tahun ke-9, kami harus tinggalkan tempat tersebut dan memulai satu pelayanan yang baru. Kadang-kadang saya merasa iri kepada teman-teman saya, ada yang di Bandung, ada yang di Malang. Mereka bisa setia melayani di satu gereja. Tidak pindah-pindah. Nanti sebentar lagi ada yang mau emeritus, ada yang mau pensiun. Lalu ada teman-teman yang menyeletuk, dia kan pergi ke luar negeri mau merenggut dolar. Dia kan pergi ke luar negeri itu mau enak-enak saja. Teman-teman yang pernah singgah di Amerika ataupun singgah di gereja tempat pelayanan saya, ngertilah. Apalagi yang pernah tinggal di Amerika, ngerti bagaimana keadaan di Amerika. Benar kita menerima dolar, tetapi pengeluarannya juga dalam bentuk dolar. Nah, yang menjadi masalah begini. Yang menjadi masalah adalah kadang kita tidak bisa menetap di satu gereja. Kenapa? Karena pertama saya begitu yakin Tuhan tidak izinkan. Karena ada problem yang kadang-kadang tidak kita pikirkan. Menghadapi majelis, menghadapi rekan kerja, atau masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan kita yang mungkin juga tidak bisa diceritakan kepada kita sekalian. Akhirnya, singkat cerita, kita harus berpindah tempat. Nah, saudara, yang paling penting adalah kita harus mengerti bahwa sungguh kita benar-benar tetap taat pada panggilan Tuhan. Taat pada panggilan Tuhan, itu yang paling penting. Setia kepadanya. Sungguh-sungguh. Walaupun beda tempatnya, tidak masalah. Tetapi yang penting, kita tetap setia kepada Dia. Taat pada Dia. Jalani. Ini poin yang pertama. Saudara, saat ini kita masuki poin yang kedua. Yang kedua dari Petrus merasa tahu diri adalah Petrus itu menyesali perbuatannya. Perkataan Petrus yang sangat berani dan percaya diri 100% disampaikan kepada Yesus ketika Yesus berkata begini. Saya buka Alkitabnya buat saudara. Di dalam Matius 26 ayat ke-30, 31, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua
akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Lalu ayat ke-32, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nah, kalimat yang diucapkan oleh Yesus itu dijawab oleh Petrus, diresponi oleh Petrus dengan demikian. Matius 26 ayat 33. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku dikatakan oleh Petrus, sekali-kali tidak. Biarpun mereka itu kemungkinan teman-temannya, mereka itu kemungkinan orang-orang di luar sana, pengikut-pengikut Yesus yang lainnya, tetapi Petrus mau katakan, aku ini loh, aku. No. Tapi Yesus berkatakan kepada dia, dilanjutkan ayat 34, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya lagi menimpali. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Maka semua murid itu ikut Petrus berkata demikian. Namun saudara, walaupun zaman dulu belum ada jejak digital, tetapi ada tulisan-tulisan yang kita baca sampai hari ini, sejarah mencatat bahwa Petrus benar-benar telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan pada waktu itu ia benar-benar sangat menyesal sekali dan ia menangis, saudara. Namun apa boleh buat, orang bilang nasi telah menjadi bubur. Ia telah melakukan semuanya itu. Waktu yang dia lakukan pada kemarin itu tidak akan terhapus lagi. Benar kata orang, penyesalan itu datangnya terlambat. Makanya kita hidup sebagai manusia hari ini. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita omong, apapun yang kita lakukan, harus dipikir dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh sembarangan. Saya melihat di berita, ada seseorang yang di Bali, kita nggak usah sebutkan namanya, orang yang cukup terkenal, dia itu mengklaim tidak ada COVID-19. Tidak ada. Tetapi saya membaca di berita lainnya beberapa waktu yang lalu, dia sendiri terpapar COVID-19. Beranikah mengklaim tidak ada lagi? Nah, ini sama seperti Petrus, saudara. Nah, sesudah kejadian ini, Petrus merasa sedih, merasa bersalah, menyesal. Namun ia sadar, hal ini tidak boleh berlangsung lama. Ia tahu dirinya. Ia harus move on. Ia harus lakukan sesuatu. Itu sebabnya ia memutuskan dirinya untuk kembali ke profesi yang lalu, ke masa lalu. Tetapi saudara, kita perhatikan sini baik-baik. Yesus sebagai sang guru yang pernah memanggil dia sebagai murid, tidak mau kalau Petrus itu kembali ke profesi masa lalu. Ia mau menerima Petrus sebagaimana adanya. Bagaimanapun ia adalah muridnya. Memang benar ia pernah menyangkal 3 kali. Benar ia pernah gagal. Tapi Yesus tidak mau peduli. Ia tetap mengasihi Petrus. Hingga akhirnya suatu pagi ia bertemu Petrus di tepi pantai. Nah, seperti Anda ketahui, Petrus itu temperamental. Tentunya tidak bisa berdiam diri.
Itu sebabnya ia mesti berbuat sesuatu. Ketimbang bergeming, duduk, bersedih, memikirkan hal-hal yang tidak menentu, putus asa, tidak. Maka suatu ketika ia berada di pantai bersama, waktu itu hadir juga Thomas, Nathanael, dan anak Zebedius, dan 2 orang murid lainnya. Lalu Petrus melontarkan ide yang tadi kita membaca di atas itu. Aku mau pergi menangkap ikan. Karena dia sadar dirinya hanya pintar menangkap ikan, tidak ada profesi lainnya. Ia tidak pernah memaksa teman-temannya ikut, tetapi secara sukarela. Kalau bisa, murid-murid yang lain. Tapi ia sekarang sukarela, murid-murid yang lain ikut bersama dengan dia. Saudara, malam itu dengan perahu segera menuju ke laut dan ia menangkap ikan. Tapi entah karena sudah lama tidak pernah menangkap ikan, karena sudah terbiasa sepanjang hari, sepanjang malam ikut Yesus, maka dari pagi hari sampai siang hari mereka tidak mendapatkan ikan. Harus Tuhan Yesus yang mengajar supaya dia bisa menangkap ikan dengan baik. Alkitab mencatat luar biasa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka dapat menangkap 153 ekor ikan. Dan hari itu mereka sarapan bersama ikan bakar. Dan hari itu terbukti bahwa anak tukang kayu tidak sekedar mengerjakan tentang perkayuan, tapi juga dia bisa mengajar orang menangkap ikan. Saudara, sesudah sarapan, tiba-tiba Yesus mengajak, dia berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku daripada mereka ini? Yang dimaksud dengan Tuhan Yesus adalah, apakah engkau mengasihi aku lebih dari kapal-kapal ini? Lebih dari jalamu, lebih dari ikanmu? Pada waktu Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kata mengasihi yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu adalah kata agape. Kasih Allah. Tapi Petrus tidak sanggup menjawab dengan kasih Allah. Dia jawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Petrus memakai kasih yang lebih rendah sedikit, yaitu kasih filio, kasih sesama manusia. Lalu kata Yesus kepada Petrus, gembalakanlah dan berikanlah makan domba-dombaku. Saudara, 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, dan 3 kali Petrus menjawab, aku mengasihi engkau. Dan 3 kali diperintahkan pula kepada Petrus supaya mengembalakan domba-dombanya. Dan pada ketiga kalinya, saudara, ketika Yesus bertanya, apakah Petrus engkau mengasihi aku? Yesus turunkan derajatnya. Tidak bertanya dengan kasih agape lagi. Tapi bertanya dengan kasih filio. Dan Petrus pada waktu menjawab dengan menangis. Petrus menjawab dengan menangis karena dia teringat bagaimana dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali dan benar-benar ayam berkokok pada waktu itu. Petrus merasa gagal. Petrus merasa bersalah sekali. Petrus menyesali perbuatannya. Itulah Petrus yang tahu diri. Dia bisa saja tidak peduli dengan Yesus. Bisa saja merasa benar. Bisa saja tetap mempertahankan apa yang dia katakan. Bisa. Karena pada waktu itu memang benar dia terancam bahaya.
Tetapi tidak. Petrus menyesali perbuatannya. Saudara yang saya kasih Tuhan, maka di dalam Yohanes 21, coba kita lihat ya, ayat 19b. Yohanes pasal 21 ayat 19b. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan kalimat-kalimat itu, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi inilah panggilan kedua kali. Ikutlah aku. Saudara, hari ini kalau Anda merasa putus asa, kecewa, marah, merasa Tuhan tidak memperhatikan Anda, merasa sia-sia hidup Anda, dan engkau dulu pernah mengikut Yesus, maka hari ini saya ingin katakan kepada Anda bahwa Yesus itu tidak pernah tidak mengasihi engkau. Walaupun engkau pernah gagal, walaupun engkau pernah hancur hidupmu, walaupun engkau pernah bersalah apapun, seperti yang dilakukan oleh Petrus. Petrus mau menghindari diri dari Yesus. Tapi Yesus katakan, tidak, ikutlah aku. Kita juga demikian. Tuhan katakan, tidak boleh pergi. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Yang ketiga, saudara. Petrus dengan tahu diri, ia memperbaharui panggilan Tuhan. Ketika dia diminta untuk kedua kali ikut Yesus, apa yang dia lakukan? Petrus kembali melanjutkan pelayanannya. Ia berkata kepada orang-orang yang dia layani, memang emas dan perak tidak aku miliki. Namun di dalam nama Tuhan Yesus, hai orang yang lumpuh, berjalan. Orang yang mati, bangkit. Saudara bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1-8. Dan khotbah yang disampaikan kepada umat Tuhan itu terasa sekali kuasanya. Ada 3.000 lebih orang yang bertobat, saudara. Dan juga menyusul 5.000 orang dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 4. Dan setiap hari Alkitab mencatat Tuhan menambahkan jumlah orang-orang yang diselamatkan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 47. Di sinilah kita melihat bahwa orang yang pernah gagal seperti Petrus, orang yang penuh dengan berbagai kelemahan, tapi Tuhan Yesus mau pakai orang ini supaya mengerjakan perkara yang besar. Saudara, saat Tuhan Yesus naik ke surga, ia berpesan kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus akan turun dan mereka akan menerima kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yang artinya apa, saudara? Yang artinya kalau kita mau kembali ikut Yesus, Roh Kudus turun dalam hidup kita. Kalau engkau tinggal di kota Jakarta, maka Tuhan akan meminta engkau, berpesan kepada engkau, bahwa kamu akan menjadi saksi dari kota Jakarta sampai ke Bandung, sampai ke Surabaya, Bali, dan sampai ke Papua, bahkan ke Banda Aceh, Sabang, dan Merauke. Kalau engkau hidup di Amerika misalnya, dari pantai barat sampai pantai timur, pantai utara, dan segala tempat, seluruh bumi, seluruh penjuru bumi. Luar biasa bukan, saudara? Dan Petrus diperbaharui.
Kita tahu ini semua bukan usaha pribadi dari Petrus. Tapi ia benar-benar dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, melayani Tuhan itu bukan suatu kompetisi. Itu sebabnya maka orang yang tahu siapa dirinya seperti Petrus selalu merasa tidak layak melayani Tuhan. Tuhan menerima kita melayani Dia bukan melihat seberapa tinggi pendidikan Anda. Bukan melihat seberapa kayanya Anda. Bukan melihat seberapa pintarnya Anda. Tapi Tuhan melihat seberapa besarnya hati Anda. Saudara, kalau untuk sekedar mengetahui Alkitab, firman Tuhan, iblis pun mengetahui Alkitab, firman Tuhan. Itu sebabnya maka seorang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dia bukan hanya sekedar mengetahui firman Tuhan, tapi dia juga harus mempraktekkan firman Tuhan. Orang yang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, hidupnya itu akan dewasa. Kedewasaan dalam hidup itu dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatannya. Kita dapat melihat seseorang dari tingkah lakunya. Kanak-kanak kah? Seberapa gampang terpancing emosinya. Seberapa gampang dia menguasai atau tidak menguasai diri. Seberapa gampang dia menjadi marah. Ataupun menjadi dendam kepada orang. Bisakah dia mengampuni? Seorang pengikut Tuhan yang sejati seperti Petrus, dia sadar akan kesalahannya. Dia sadar bahwa tidak layak dia. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada dia, orang-orang yang bersalah seperti engkau pun akan tetap dikasihi oleh Tuhan. Maka dalam Yohanes 3 ayat 30 mencatat, ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Ia tahu siapa dirinya dan siapa Tuhan Yesus. Ia tahu bagiannya, bagian Tuhan Yesus. Seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu lebih dahulu daripada Tuhan Yesus. Lalu Yesus datang, ternyata nama Yesus lebih tenar. Tapi Yohanes tidak mau memotong jalan menjadi lebih tenar. Dia tidak katakan, saya lebih senior, tidak. Tapi dia katakan, ia harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu porsinya apa. Petrus juga demikian. Kita sebagai anak Tuhan semestinya demikian. Tahu siapa diri kita. Mengerti dengan jelas siapa kita. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau pakai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan ampunilah kami Tuhan. Kalau selama ini ada rasa kesombongan, ada rasa merasa hebat, ada rasa merasa pintar, ada rasa merasa cantik, merasa tampan, merasa lebih daripada orang lain. Bahkan kami suka menghina orang lain. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami semua sadar dimanapun kami berada. Bahwa kami ini orang lemah. Kami mungkin tidak lebih baik daripada Petrus. Kami mungkin bukan hanya menyangkal Yesus 3 kali, bisa 5, 4, ataupun 7 kali. Kami mungkin lebih banyak berbuat salah daripada Petrus. Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Kalau hari ini Engkau mau pakai kami, Tuhan. Kami mau bersyukur, ini anugerah Tuhan. Oh Tuhan, kepada semua umat Tuhan dimanapun mereka berada yang kebetulan, katakanlah bukan kebetulan mereka lihat atau mendengar renungan ini. Tuhan, tegurlah, masuklah ke hati mereka yang terdalam. Naungilah mereka Tuhan, jenguklah mereka Tuhan, karena kami tahu mereka mungkin hampir putus asa. Mungkin mereka merasa lemah.
Mereka sadar akan kelemahannya. Dan Tuhan, kami tahu, Engkau pasti akan memperbaharui mereka dan memberikan semangat kepada mereka kembali. Dan menjadikan mereka anak Tuhan yang luar biasa. Dengar doa kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.